Pada pagi hari yang seharusnya tenang di Honolulu, Hawaii, sebuah rumah keluarga berubah menjadi tempat pembantaian. Tanggal 10 Maret tahun 2024, 5 nyawa melayang dalam satu keluarga. Bukan karena perang, bukan karena terorisme, melainkan oleh tangan kepala keluarga itu sendiri. Inilah kisah Paris Oda, seorang pria berusia 46 tahun, yang membunuh istri dan 3 anaknya, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Kasus ini tercatat sebagai pembunuhan massal paling mematikan dalam sejarah Hawaii. Pukul 8.30 pagi, polisi Honolulu menerima panggilan anonim ke layanan darurat 911. Penelepon melaporkan pertengkaran keras dan teriakan dari dalam sebuah rumah keluarga. Nada suaranya terdengar panik, namun anehnya, nomor yang digunakan adalah nomor internasional. 4 menit kemudian, pukul 8.34, petugas pertama tiba di lokasi. Mereka mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Lingkungan sekitar tampak sepi. Tidak terdengar teriakan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dari luar. Karena tidak dapat menghubungi kembali penelepon, dan situasi tampak tenang, petugas akhirnya meninggalkan lokasi. Keputusan itu, kelak akan menjadi salah satu momen paling disesali. Sekitar 45 menit kemudian, panggilan yang sama masuk kembali. Kali ini, polisi kembali ke rumah tersebut pada pukul 9.15 pagi. Di sana, mereka akhirnya bertemu dengan penelepon. Seorang penyewa yang tinggal di dalam rumah itu. Dengan suara gemetar, ia mengungkapkan fakta mengerikan. Sekitar pukul 2 hingga pukul 2.30 dini hari, ia mendengar teriakan histeris dari dalam rumah. Namun ia terkunci di dalam kamar, terlalu takut untuk keluar. Alasannya sederhana, dan mengerikan. Darah merembes keluar dari bawah pintu kamarnya. Saat polisi pertama datang pagi itu, ia masih bersembunyi, ketakutan, tak berani membuka pintu. Petugas mendapati pintu depan terkunci. Namun melalui jendela, mereka bisa melihat seseorang tergeletak tak bergerak. Polisi akhirnya masuk melalui pintu belakang. Di lorong rumah, mereka menemukan Paris Oda, tergeletak bersimbah darah. Ia telah meninggal dunia akibat luka tusukan. Namun mimpi buruk belum berakhir. Saat rumah digeledah lebih lanjut, satu persatu mayat ditemukan. Di dalam rumah itu, polisi menemukan Naoko Oda 48, sang istri, Sakurako Oda 17, anak sulung, Orion Oda 12, Nana Oda 10. Semuanya tewas dengan luka tusukan di sekujur tubuh. Yang paling memilukan, semua korban memiliki luka pertahanan di tangan dan pergelangan tangan mereka. Artinya, mereka berusaha melawan, mereka berusaha hidup. Anak-anak itu berusaha menahan pisau dari ayah mereka sendiri. Tidak ada senjata api, tidak ada alat khusus. Paris Oda menggunakan pisau dapur. Pisau yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan makanan keluarga, justru menjadi alat pembunuhan. Setelah membunuh istrinya dan ketiga anaknya, Paris kemudian menusuk dirinya sendiri hingga tewas. Siapa Paris Oda? Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa? Paris Oda tidak memiliki riwayat kekerasan. Ia dikenal sebagai pria keluarga. Tidak pernah tercatat melakukan penganiayaan sebelumnya. Namun di balik wajah normal itu, tersembunyi kehancuran finansial dan tekanan mental ekstrim. Masalah keuangan yang meruntuhkan segalanya. Sepanjang tahun 2023, Paris mengalami kesulitan keuangan parah. Pada Februari tahun 2024, ia mengungkapkan kepada istrinya bahwa ia tidak membayar pajak selama bertahun-tahun. Kepada kerabatnya, Paris mengatakan kalimat yang mengerikan. "Aku lebih memilih mati daripada masuk penjara karena pajak." Ia bahkan pernah berkata bahwa ia ingin membunuh keluarganya dan membakar rumah. Kalimat itu awalnya dianggap luapan emosi. Tak ada yang menyangka, itu adalah rencana nyata. Pesan-pesan yang menjadi bukti. Pada bulan Februari, Paris mengirim pesan singkat kepada istrinya. Isinya mengkhawatirkan. Ia menulis bahwa mereka membutuhkan rencana untuk melakukannya, dan bahwa anak-anak harus ikut bersama mereka. Alasannya, Paris percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merawat anak-anaknya lebih baik daripada dirinya. Sebuah pola pikir yang sering muncul dalam family annihilator. Pelaku pembunuhan keluarga yang percaya bahwa kematian adalah jalan keluar terbaik. Pada bulan Maret tahun 2024, Paris sempat mencoba membeli senjata api.
Namun usahanya gagal. Jika pembelian itu berhasil, tragedi ini mungkin akan jauh lebih cepat dan lebih brutal. Namun kegagalan itu tidak menghentikannya. Ia memilih pisau, dan mengeksekusi rencananya sendiri. Ketika berita ini menyebar, Hawaii terguncang. Bukan hanya karena jumlah korban, tetapi karena pelaku adalah ayah mereka sendiri. Tetangga tak percaya, kerabat hancur, publik bertanya-tanya, bagaimana seseorang bisa hidup normal, lalu dalam satu malam berubah menjadi pembunuh seluruh keluarganya. Pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah tragedi ini bisa dicegah? Apakah tanda-tandanya diabaikan? Apakah sistem gagal mendeteksi bahaya? Satu hal yang pasti, 5 nyawa hilang selamanya, dan 3 di antaranya adalah anak-anak, yang tidak pernah memilih nasib ini. Kasus Paris Oda bukan hanya kisah kejahatan. Ini adalah peringatan tentang tekanan mental, keputusasaan finansial, dan bahaya ketika seseorang merasa dunia telah menutup semua pintu. Jika Anda atau orang di sekitar Anda menunjukkan tanda-tanda keputusasaan ekstrim, jangan abaikan, karena terkadang, teriakan minta tolong datang terlalu pelan, dan ketika akhirnya terdengar, semuanya sudah terlambat.